Hai, selamat datang di RDSD Channel. Seorang anak berusia 10 tahun bernama Rangga meninggal dunia karena menjadi pahlawan bagi sang ibu yang diperkosa oleh seorang pria. Pria itu adalah mantan tahanan residivis yang bernama Samsul Bahri. Mungkin kalian udah pada tahu ya ceritanya. Usianya 10 dan juga tewas pada 10/10/2020. Anak laki-laki yang berusaha untuk menyelamatkan ibunya dari pemerkosaan, di mana status ibunya adalah bercerai dengan ayah kandungnya, dan pelakunya adalah mantan dari narapidana. Karena ini kejadiannya di Indonesia, jadi nama kerabat korban akan saya samarkan. Rangga ini baru saja ulang tahun ke-10 pada September lalu. Sebenarnya ditinggal sama sang ayah dan juga adiknya di Medan, Sumatera Utara. Kebetulan ayah dan ibunya Rangga pisah sejak tahun 2018. Nah, sang ibu sudah menikah lagi dengan seorang nelayan yang tinggal di Birem Bayon, Aceh. Maaf ya kalau saya salah nyebut namanya. Rangga ini anak yang pintar dan selalu mendapatkan ranking 1 maupun 2 di kelasnya. Pelajaran agamanya juga cukup bagus. Dia selalu nurut sama ayahnya dan dia mengerti bahwa kedua orang tuanya sudah berpisah. Jadi dia nggak dimanja bahkan mengayomi adiknya, walaupun menurut sang ayah dia suka bilang bahwa kangen sama ibunya. Walaupun sering telepon-teleponan, tetap saja dia kangen dan pengen ketemu sang ibu. Jadi, saat ulang tahun Rangga pada bulan September lalu, sang ibu datang ke Medan untuk ngucapin selamat ulang tahun. Lalu sekaligus temu kangen sama anaknya darah dagingnya tersebut. Selalu abadi ya, tidak ada yang namanya mantan anak. Nah ternyata, setelah mereka atasi Rangga, ini bocah merengek minta ikut ibunya pulang ke Aceh. Mungkin dia memang kangen banget sama sang ibu, jadi wajarlah pengen ngikut. Sang ayah akhirnya mengatakan mengizinkan Rangga untuk ikut dulu ke mamanya ke Aceh. Rumah sang ibu yang berada di Kecamatan Birem Bayon, Aceh. Saat itu suami ibu lagi pergi karena biasanya kalau nelayan justru kerjanya itu malam sampai pagi. Akhirnya tidurlah Rangga sama ibunya. Kalau kita lihat ya, kondisi rumah mereka ini cukup terpencil. Jadi berasa seperti di tengah hutan, di tengah kebun. Jarak antar satu rumah ke rumah lainnya cukup jauh. Mungkin kalau malam hari ada suara teriakan dari rumah tetangga, bisa saja sih terdengar, bisa saja enggak, karena terkadang suara dari hutan itu lebih berisik seperti suara jangkrik dan lainnya. Samsul Bahri merupakan narapidana dan udah beberapa kali keluar masuk penjara atas kasus narkoba, perampokan, juga pelecehan seksual. Jadi si Samsul Bahri jam 2 dini hari katanya berhasil mencongkel pintu kayu rumah mereka dengan parang, lalu masuk ke kamar dan langsung meraba-raba ibunya Rangga. Ibunya Rangga bangun dan dia terkaget. Samsul Bahri udah buka baju di dalam kamarnya sambil memegang parang, terus meluk sang ibu. Waktu itu si Rangga katanya tiba-tiba ikutan kebangun. Sang ibu sempat mendorong Rangga menjauh sambil teriak supaya Rangga lari. Namun dikatakan Rangga kemudian mengambil kayu palang pintu terus berusaha memukul pelaku sambil teriak kencang minta tolong. Dan katanya berusahalah untuk menjadi penyelamat bagi ibunya. Terkadang kita juga waktu kecil gitu, pengen ngebelain ibu kita, padahal tenaga kita masih terlalu kecil. Tapi yang ada di kepala kita nggak mau ninggalin ibu kita sendirian. Padahal mungkin maksud ibu saat itu si Rangga keluar rumah cari pertolongan ke tetangga. Tapi mungkin si Rangga ini mikirnya nggak ke situ. Kejadiannya memang sangat cepat, hingga akhirnya pelaku melakukan penikaman sebanyak 4 kali yang membuat Rangga hampir meninggal dunia. Kemudian pelaku menyeret sang ibu keluar rumah karena ngelawan terus. Pelaku memukul kepala sang ibu ini berulang kali ke jalanan sampai pingsan. Terus membawanya ke kebun belakang, mengikat tangannya dan memperkosanya di sana. Bahkan saat subuh, sang ibu ini sadar, diperkosa lagi sama pelaku. Waduh, kemudian paginya pelaku memasukkan tubuh Rangga ke dalam karung, membawanya ke sungai, jadi niatnya mau dibuang sama dia. Bahkan sang ibu bilang karungnya itu masih gerak-gerak, jadi kemungkinan Rangga masih hidup.
Sang ibu sempat memohon kepada pelaku supaya bilangnya, kita kembalikan saja nanti tubuh Rangga ke ayahnya di Medan, supaya dikubur baik-baik, jangan dibuang. Tapi pelaku cuek, dan karung itu dilempar ke sungai. Inilah yang kemudian memberikan celah bagi si ibu untuk kabur dan lari sekuat tenaga ke rumah warga dan meminta pertolongan. Sampai akhirnya mereka melaporkan ke polisi, menangkap pelaku dan menemukan jasadnya si Rangga. Diketahui pelaku mendapatkan hukuman penjara seumur hidup dan dikabarkan meninggal dunia di sel tahanan. Perbuatan sekeji itu memang gak takut apa ya karma dan hukum yang berlaku. Like jika kamu suka dengan video ini dan tuliskan komentarmu, kritik ataupun saran yang membangun. Klik subscribe untuk berlangganan dan klik loncengnya agar kamu jadi orang pertama yang tahu update video terbaru dari channel ini. Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu berbuat baik di segala kesempatan. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye.